yang menjadi masalah ya ditulis ya. Ini jangan saya sampaikan karena di sini bukan yang mengambil keputusan. Saya itu tidak punya kewenangan apa-apa ya. Ini adalah program pusat yang memberikan izin juga provinsi, bahkan dinas tambang, dinas untuk tambang di Kabupaten Banyumas itu sudah ada ya. Semua urusan tambang itu izinnya di provinsi ya. Proyek ini proyek pusat. Kalau menanyakan kepada saya untuk masalah-masalah dan penyelesaiannya bagaimana, ya saya tidak bisa jawab. Kalau itu bukan urusan saya. Akan saya bantu. Ya, kewenangan itu gini. Masalah itu, ayo kita sama-sama ya dengan teman-teman ini dan perwakilan, ayo kita temui. Bukan, kita kan menyelesaikan dengan gubernur. Kita menyelesaikan dengan dirjen sana tambang. Kalau bersama-sama, ayo. Masa semuanya gini bawa ke sana? Ya kan? Bapak itu eksekutif, wanita. Ya, yang saya bisa seperti itu, ya. Artinya karena ini bukan kewenangan saya, ya, maka saya hanya akan bisa menyampaikan kepada Pak Gubernur, ya. Ya menyampaikan. Menyampaikan aja bahwa ini ada keluhan dari masyarakat itu, Pak. Penolakan, Pak, penolakan. Nanti di saya sampaikan, nanti kan Pak Gubernur besok ke sini. Pak Gubernur besok ke sini, kalian bisa tanya langsung juga bisa, lewat saya juga bisa. Ganjar Lamis. Nih, kan kita juga ada. Ini dari telugu kita. Mas, yang bawa tas itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, permisi Mbak. Sebagai kepala daerah, kami ini tunduk terhadap peraturan undang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Artinya kewenangan yang lahir yang ada di tangan kepala daerah, bupati maupun DPRD di kabupaten itu lahir dari undang-undang pemerintahan daerah. Tadi Bapak Bupati bilang bahwa tidak mempunyai kewenangan. Oke. Apa landasan? Pertama saya mau tanya dulu sebelum saya ungkapkan pernyataan-pernyataan yang nantinya juga akan saya jelaskan berdasarkan peraturan undang-undangan Indonesia. Saya mau tanya dulu, apa landasan dan dasar Bapak mengatakan tidak punya kewenangan atas pembangunan PLTPP di Selamat, padahal wilayah kerjanya di Kabupaten? Apakah Bupati menyatakan tidak punya kewenangan itu merupakan benar-benar dari undang-undang bilang seperti itu, atau hanya asumsi, atau pura-pura tidak tahu gitu? Iya, atau katanya gitu. Ya saya mau Tutup mata. Semua mirip ya Pak. Kasih contohnya. Ya kawan-kawan tolong tenang ya. Ini foto. Ya kawan-kawan silakan tenang karena waktu kita sedikit dan Bapak Bupati hanya punya sedikit waktu untuk rakyat, maka kita usahakan. Silakan aku semuanya ya. Udah jelas ya bahwa undang-undang itu mengatakan wewenang untuk tambang itu ada di provinsi. Kok tambang sih, Pak? Ya ini tambang. Panas bumi. Panas bumi itu tambang. Ya termasuk tambang itu panas bumi. Teman-teman, halo teman-teman, hargai dulu ini kepala daerah itu panas bumi itu pemenangnya ada di provinsi, izinnya bukan di kabupaten. Kabupaten itu tidak pernah mengeluarkan izin satu cuil pun untuk
panas bumi. Ya benar, tangan dulu untuk Bapak Bupati. Dipahami bersama bahwa panas bumi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang panas bumi ini bukan masuk dalam pertambangan. Namun ini sebagai salah satu pemanfaatan jasa lingkungan. Pertama, nggak tahu ini kan pemerintah yang bikin peraturan ya. Harusnya pemerintah kan tahu dari pusat sampai daerah. Yang kedua memang betul. Tadi Bapak Bupati bilang bahwa mengenai izin itu bukan Bupati yang mengeluarkan atau menerbitkan izin. Betul, betul, sangat betul sekali. Cuma di situ ada peranan dari pemerintah daerah, khususnya kabupaten dalam hal ikut serta untuk membahas apakah izin ini diberikan atau tidak sebelum terbitnya izin. Dan kita di sini menuntut bukan untuk meminta supaya ada izin dikeluarkan, bukan, tapi karena izin yang sudah keluar itu berdampak buruk bagi masyarakat. Dan bupati ketika ada dampak buruk yang ditimbulkan dari sebuah pembangunan bahkan kepada masyarakat, maka bupati juga punya kewenangan dan bertanggung jawab untuk memperbaiki dan bahkan memberikan rekomendasi. Saya bicara nggak asal dan asumsi doang. Tadi kan Bapak Bupati kan nggak ada landasan hukumnya. Oke, padahal di Undang-Undang Pemerintah Daerah pasal 67 Undang-Undang 23 2014 namanya kepala daerah itu wajib memegang teguh kepastian hukum. Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan dalam menjalankan pemerintahan di daerah. Tapi Bapak Bupati tidak menjelaskan secara hukum. Itu pertama. Yang kedua, kalau masalah kewenangan, ternyata di pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Pemda itu menyebutkan kepala daerah itu kan sebagai pelaksana urusan pemerintahan. Itu karena dalam melaksanakan urusan pemerintahan itu, ketika urusan itu menimbulkan dampak yang memang itu akhirnya menjadi yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan menimbulkan keadaan mendesak. Ini kan mendesak. Air sudah kotor, Gunung Slamet Timur, hutan lindung di Babat, ini mendesak nggak? Oke, saya tanya dulu Bapak Bupati. Bapak Bupati, saya mau tanya, apakah pembawakan hutan lindung yang luasannya berapa kawan-kawan? 24.000 hektar. Ya, apakah itu keadaan mendesak atau bukan? Saya mau tanya dulu. Apakah pembawakan hutan lindung dan rusaknya air dan juga pengeboran yang dilakukan oleh perusahaan PT Sai yang menimbulkan dampak ekologis yang sangat buruk itu keadaan mendesak atau bukan? Jawab. Kita masyarakat Banyumas tanya di sini, itu keadaan mendesak atau bukan? Bukan. Mendesak atau bukan? Iya atau tidak? Saya tidak dapat menyampaikan Alah, priwe. Itu harus dianalisa dengan baik dan benar oleh ahlinya. Saya bukan ahli dalam bidang itu. Itu harus ada ahlinya yang mengatakan ini mendesak atau tidak, harus ada ahlinya yang mengatakan begitu. Apa sudah sebab mengatakan itu? Ya, sesuatu dinilai ya oleh orang yang ahli menilainya, bukan oleh orang yang tidak tahu masalah apa-apa. Tadi kan saya bicara pasal 65 Undang-Undang Pemda. Karena mendesak, saya tanya apakah kerusakan lingkungan yang terjadi di Gunung Slamet dan juga sekarang kan gini, definisi mendesak itu apa? Definisi mendesak itu apa? Itu kan harus ya, definisi mendesak itu harus orang yang tahu ilmu tentang itu. Kalau orang tidak tahu seperti gini, pohon pisang itu sudah matang. Oke,